Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 11, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Sekelompok orang meremas kepala mereka dan melihat sekeliling, berharap mereka bisa meregangkan mata untuk melihat siapa tiran besar itu. 100 sepeda motor BMW, itu 2 atau 30 juta. Keluar, teriakan dari kerumunan. Mata semua orang tertuju pada kerumunan yang keluar dari pintu toko BMW di seberang. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mereka kenal adalah manajer Grain dari BMW Motorcycle Store. Dia tampak menemani seorang pemuda dengan sikap hormat, terus mengangguk dan membungkuk, menyuruh orang lain keluar dari toko, dan membawa BMW X8 yang sudah disiapkan sejak lama. Ini adalah perlakuan pelanggan besar, transportasi kendaraan khusus. Sampai pria itu masuk ke mobil dan pergi, orang-orang yang dengan penuh semangat melihat di pintu Harley tidak melihat wajah tiran lokal yang besar itu. Terutama karena terlalu banyak orang berkumpul di sana. Tidak bisa melihat sama sekali. Saya tidak bisa melihat, siapa itu, sangat kaya, mengapa Anda tidak membelinya di toko kami? Seseorang mulai mengeluh. Memang, 100 sepeda motor BMW bisa menghasilkan jutaan. Tiba-tiba aku teringat bahwa bukankah dia yang baru saja diusir dari toko kita, kan? Bukankah dia ingin membeli 100 Harley? Tiba-tiba seseorang berkata dengan keras. Tiba-tiba, semua orang terdiam. Wajah Alin Suarez juga sangat muram, dan dia tidak pulih sampai Aiden Enzo masuk ke mobil dan pergi. Dia memarahi, bagaimana mungkin? Sampah seperti itu barusan, bagaimana dia bisa punya uang untuk pergi ke BMW untuk membeli 100 sepeda motor? Jangan menebak, jika sampah itu dapat membeli 100 sepeda motor, saya, Alin Suarez, akan bersujud padanya dengan permintaan maaf. Kata-kata Alin Suarez kejam. Tidak mungkin, dia tidak ingin kehilangan muka sekarang. Selain itu, pria malang yang baru saja meminta 100 Harley tidak mampu membelinya. Tidak mungkin, itu benar. Aku mendukung Alin Suarez. Bukannya kamu melihat sampah itu barusan, berpakaian sangat buruk. Jika dia benar-benar punya uang untuk membeli 100 BMW, mengapa dia tidak membeli Harley kita? Pemandu belanja pria sebelumnya berdiri di samping Alin dengan membantu. Tapi mereka lupa bahwa sebelumnya, merekalah yang mengusir orang. Semua orang juga tertawa. Mereka semua mengikutinya dengan tawa dan cemoohan. Kerumunan bubar, semua orang pergi mengurus bisnis mereka sendiri. Tetapi Alin Suarez merasa bahwa dia sedang dalam suasana hati yang sulit. Bagaimanapun, ada 100 BMW. Tidak, toko berikutnya sudah mulai memasang spanduk. Tidak, Anda harus pergi dan mencari tahu. Tiran lokal seperti itu mungkin datang untuk membeli Harley saat mereka senang. Memikirkannya, Alin Suarez melangkah dan memutar pantatnya yang montok ke pintu toko BMW. Tentu saja, dia tidak akan masuk, hanya menunggu di pintu. Karena dia tahu bahwa pihak lain pasti akan datang untuk mengambil sepeda motor, bagaimanapun juga, BMW tidak mungkin mengirim 100 unit sekaligus. Jika Anda tinggal di persimpangan ini, Anda pasti bisa menunggu tiran lokal yang besar. Anda hanya memiliki satu kesempatan, jadi ambillah. Tepat pada saat ini, suara manis datang dari belakang. Sepupu, apa yang kamu lakukan di sini? Alin Suarez menoleh untuk melihat, dan melihat sepupunya Regina Jean berjalan dengan 3 atau 4 adik perempuan, semuanya mengenakan wewangian. Adik-adik ini lebih modis, dan seksi dari yang lain. Terutama Regina Jean, rok merah muda dengan pinggul, kemeja bawah tanpa lengan dengan pinggang V-neck putih. Sangat spektakuler untuk menunjukkan sepasang senjata pembunuh secara langsung. Hanya berpakaian seperti ini, 9 dari 10 pria akan berbalik. Apalagi adik perempuan di sampingnya tidak buruk, tubuh mereka seksi, terutama karena mereka berani tampil. Saudari Alin Suarez, beberapa gadis juga berteriak dengan lantang, yang semuanya adalah kenalan. Tidak apa-apa, tunggu seseorang. Alin Suarez tertawa, apakah kamu ada waktu hari ini? Regina Jean melingkarkan lengannya di lengan Alin Suarez seperti anak manja. Berkata, ini baru beberapa hari ulang tahun, aku datang ke sini untuk mengundangmu makan malam.
Alin Suarez memutar matanya ke arahnya dan berkata, "Oke, aku akan datang kalau begitu." Setelah itu, beberapa orang menunggu di sini dengan Alin Suarez untuk waktu yang lama. Regina Jin menjadi tidak sabar, menatapnya dan bertanya, "Sepupu, siapa yang kamu tunggu di sini?" Seorang tiran lokal besar membeli 100 sepeda motor BMW tanpa melihat harga, 30 juta. Kata Alin Suarez ketika saya mengatakan ini, saya tidak bisa tidak membantu tetapi merasa iri. Orang kaya seperti itu, mengapa dia tidak bisa bertemu dengannya? Apa, 100 unit, 30 juta? Regina Jin sangat terkejut sehingga matanya terbuka lebar, mulutnya terbuka, dan dia bisa memuat 2 telur. Kakak Alin Suarez, benarkah? Oh, orang kaya seperti itu, saya harus mengenalnya lebih awal. Tidak, saya juga menunggu di sini, mungkin orang akan datang menemui saya setelah beberapa saat. Sambil mengobrol, tak lupa segera mengeluarkan kotak rias untuk merias wajah dan mengelap lipstik. Ini seperti kencan buta, satu-satunya downside adalah bahwa di luar berangin, berdebu, tapi mereka tidak peduli. 30 juta tiran lokal yang membeli 100 sepeda motor BMW, bahkan jika mereka membiarkan mereka memakan kotoran di angin, selama mereka bisa menangkapnya. Melihat ekspresi gembira mereka, Alin Suarez menggelengkan kepalanya tanpa daya. Mengapa tidak dirinya, cukup untuk bertemu orang kaya sekali dalam hidup ini? Regina Jin terus melihat sekeliling. Saya tidak sabar untuk bergegas ke toko sekarang dan menanyakan latar belakang identitas orang itu. Jika memungkinkan, dia tidak keberatan menendang Leonard dengan satu tendangan. Sepupu, mengapa orang kaya seperti itu tidak pergi ke tokomu untuk membelinya? Bukankah tokomu menghususkan diri pada sepeda motor semacam ini? Regina Jin bertanya dengan lemah. Alin Suarez menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, "Jika aku tahu, aku tidak perlu menunggu di sini." Seolah mengingat sesuatu, Alin Suarez tertawa dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku akan memberitahumu sesuatu yang lucu." Mendengar gosip itu, beberapa saudara perempuan memasang telinga mereka, seperti anak ayam yang menunggu untuk diberi makan, dan buru-buru bertanya, "Mengapa lucu sekali? Saya melihat Anda tertawa." "Ya, tolong bicara, Sister Alin Suarez." Beberapa saudari langsung terangsang oleh keingintahuan Alin Suarez. "Kamu tidak tahu, seorang pria datang untuk membeli sepeda motor di toko kami pagi ini. Dia ingin membeli 100 Harley. Saat itu, saya ketakutan dan berpikir, apakah ada pelanggan besar di toko kami hari ini? Tetapi karena kami tidak memiliki 100 unit di toko kami, tetapi hanya 32, saya memberitahunya dengan jujur. Saya mengatakan hanya ada 32, tetapi pria itu menyesal mengatakan bahwa hanya ada 32. Mendengarkan nada ini, saya tahu bahwa dia tidak ingin membelinya. Jika Anda berkata, Anda benar-benar kaya, kami toko tidak masalah jika tidak ada 100 unit di toko, tapi tahukah Anda, pria itu mengenakan celana jeans putih dan janggut lusuh. Dia jelas sampah. Saya sangat kesal saat itu. Bukankah ini orang gila yang mencoba membuat masalah? Aku langsung mengusirnya. Kata Alin Suarez, menepuk dadanya yang menjulang tinggi, seolah-olah dia masih sangat marah. Masih ada orang seperti itu sekarang. Begitu, sampah itu pasti pernah melihat seseorang membeli 100 unit BMW dan sengaja pergi ke tempatmu untuk berpura-pura. Wow, itu terlalu memalukan. Nah, ini laki-laki seperti itu adalah sampah masyarakat. Kalau jadi aku tidak akan punya wajah untuk hidup di dunia ini. Ya, pria ini terlalu brengsek. Lupakan saja, dia gila, kita tidak akan bicarakan itu. Alin Suarez tersenyum. Ngomong-ngomong, Regina, di mana kamu akan makan di hari ulang tahunmu? Paviliun Dunhuang. Regina Jin tersenyum. Beberapa saudari menunggu sambil mengobrol. Setiap orang memiliki sempoa kecil mereka sendiri di hati mereka. Alin Suarez kehilangan minatnya untuk mengobrol, dan terus melihat ke arah persimpangan. Hatinya selalu pada orang kaya yang membeli 100 sepeda motor BMW. Orang-orang egois, betapa dia berharap tiran lokal besar akan menyukainya. Dengan cara ini, dia tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian selama sisa hidupnya. Ngomong-ngomong, sepupu, siapa nama orang gila yang ingin membeli 100 Harley di tokomu? Aku sangat ingin mengenal orang seperti ini. Dia benar-benar berkulit tebal. Canda Regina Jin, juga menantikannya melihat persimpangan. Apakah kamu tidak tahu bahwa teman sekelas Leonard, Aiden Enzo, meminta Leonard untuk meminjam uang belum lama ini, dan dimarahi oleh saya secara langsung. Orang seperti itu sama seperti orang yang kamu bicarakan hari ini.
Jenis sampah. Memikirkan Aiden Enzo, Regina Jin merasa marah. Saya harus membiarkan Leonard dan sampah semacam itu memutuskan persaudaraan mereka. Lupakan saja, orang seperti itu idiot. Kenapa kamu mengenalnya? Tegur Alin Suarez sambil tersenyum. Dia telah mendengar Regina Jin mengeluh tentang pria busuk bernama Aiden Enzo sebelumnya terus pinjam uang. Saya mendengar bahwa dia masih menumpang dan memiliki anak perempuan yang sakit. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana orang itu bertahan hidup. Saat mereka menantikannya, dua sosok muncul di persimpangan. Mata Alin Suarez langsung melebar, dan seringai perlahan muncul dari sudut mulutnya, dan berkata, "Saudari, apakah Anda masih ingat orang yang saya katakan barusan? Itu dia." Para wanita melihat ke arah yang dikatakan Alin Suarez, melihat seorang pria berpakaian buruk berjalan perlahan dengan kantong plastik di tangannya. Setelah Regina Jin melihat wajahnya, dia segera berkata, "Aiden Enzo, mengapa kamu di sini? Sampah ini benar-benar ada di mana-mana. Untuk apa dia ada di sini?" Aiden Enzo tercengang, dan dia tidak berharap bertemu Regina Jin jalan di sini. Aiden Enzo merasa tidak nyaman ketika dia memikirkan omong kosong yang dia lihat di hotel terakhir kali. Bagaimana mengatakan kepada Leonard adalah saudaranya, dia benar-benar tidak tahu bagaimana memberitahu Leonard tentang hal semacam ini. "Aiden Enzo," Alin Suarez berteriak aneh, mencibir di sudut mulutnya, dengan ekspresi sinis di wajahnya, "Jadi dia adalah Aiden Enzo yang kamu sebutkan, dia memang orang yang sama, sampah." "Apa maksudmu?" Regina Jin bingung. "Dia adalah orang gila yang saya sebutkan tadi, pria malang yang pergi ke toko kami untuk membeli 100 Harley." Alin Suarez mencibir, wajahnya penuh dengan penghinaan dan ejekan. "Sial, ternyata dia idiot itu. Aku tidak menyangka, benar-benar ada orang seperti itu sekarang. Lebih baik melihatnya begitu kamu mendengarnya. Ini benar-benar sampah, ini juga malang, lihat dia masih membawa kantong plastik, bukankah itu untuk memungut sampah?" Tiba-tiba, semua wanita tertawa dan mencibir. Sikap semuanya, arogan dan sombong, seperti seorang wanita yang bertemu dengan pemulung, dan dia tidak bisa mengatakan bahwa dia merasa baik tentang dirinya. Regina Jin tidak menyangka bahwa itu adalah Aiden Enzo, dengan penghinaan di matanya. Berkata, "Aku tidak menyangka, Aiden Enzo, terlalu memalukan bagimu untuk menjadi seperti ini sekarang. Apa yang terjadi padaku?" Aiden Enzo mengerutkan kening, wajahnya tidak senang. "Kamu masih berpura-pura, benar-benar tidak tahu malu. Sepupuku mengatakan kepada kami bahwa jarang melihat sampah sepertimu." Regina Jin mengangkat alisnya dan meletakkan tangannya di dadanya, memberi orang perasaan yang sangat arogan. "Siapa kamu? Apa yang kamu bicarakan?" Gianna Fir mengikuti di belakang Aiden Enzo. Melihat bahwa wanita-wanita ini memiliki sikap yang sangat buruk terhadap Aiden Enzo, dia melangkah maju dan bertanya. "Gianna Fir, ayo pergi." Aiden Enzo menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan terlalu malas untuk memperhatikan mereka, jadi dia berbalik untuk pergi. "Sampah bau, itu benar-benar berpura-pura." Regina Jin meludah dengan jijik di matanya. Pada saat ini, suara yang akrab datang dari belakang. "Bukankah ini paman yang mengantarkan makanan? Sungguh kebetulan." Suara ini terdengar sangat tidak nyaman. Aiden Enzo menoleh dan melihat tiga pemuda mendekat dengan sikap arogan. Lydia juga ada di sana, mengikuti di belakang kedua anak laki-laki itu. Kedua bocah itu memiliki hubungan, Kenzo Luis dan Paul Sergi yang terlibat dalam perselisihan tabrakan mobil malam itu. "Wow, paman, kamu tidak datang untuk membeli sepeda motor, kan? Tapi bisakah orang miskin sepertimu membelinya?" Kenzo Luis menepuk bahu Aiden Enzo dan berkata dengan sinis. "Oke, paman, kamu melarikan diri terakhir kali, dan aku sudah lama mencarimu. Aku tidak berharap bertemu denganmu di sini, jadi kamu tidak akan bisa lari kali ini." Paul Sergi melangkah maju, mengancam akan memblokir jalan. Orang malang ini membiarkannya melarikan diri terakhir kali, jadi dia harus mendapatkan uang kali ini. Namun, Aiden Enzo tidak memperhatikan kedua orang ini, mereka hanya anak-anak. Dia menatap Lydia dengan dingin di belakang, dan mendapati bahwa dia tidak pernah berani menatap langsung ke arahnya. "Lydia, tidak adakah yang ingin kau katakan padaku?" Aiden Enzo berkata dengan dingin. Lydia terus menggenggam tangannya dan menghindari matanya, dan berkata, "Aku punya sesuatu untuk dikatakan, dan itu bukan semua salahku. Jelas putrimu berlarian, bisakah kamu menyalahkanku? Selain itu, sekarang telah ditemukan, apalagi kamu mau?" Lydia mengeluh, wajahnya semakin dingin.
Dia sangat tidak senang dengan sikap Aiden Enzo terhadapnya, dan orang yang tidak berguna berani mempertanyakan dirinya sendiri. Penuh kebencian, Paul Sergi melihat Lydia sangat sedih, dan segera marah dan mendorong Aiden Enzo. Sepupu ipar Lydia, maaf, hanya sepotong sampah yang menumpang. Secara kebetulan, Regina Jin dan Alin Suarez dan para wanita lain sedang melihat dari samping, dan berkata sambil mencibir, lihat, dia bajingan. Dia bahkan berpura-pura membeli 100 Harley. Saya belum pernah melihat bajingan seperti itu. Begitu kata-kata ini keluar, Kenzo Luis dan yang lainnya di sana tercengang, diikuti oleh tawa. Si idiot ini ingin membeli 100 Harley. Kenzo Luis tertawa dan menunjuk Aiden Enzo dengan sinis. Benar-benar bajingan, hebat dalam kemampuan membual ini, kagum. Alin Suarez tersenyum dingin dan berkata, ya, idiot ini datang ke toko kami di pagi hari dan berkata dia ingin membeli 100 Harley, tetapi dia diusir oleh saya. Tiba-tiba kerumunan tertawa terbahak-bahak. Lydia tidak tahan, mengangkat alisnya dengan jijik dan memarahi, orang yang tidak berguna adalah orang yang tidak berguna. Saya benar-benar tidak tahu mengapa sepupu saya belum menceraikan Anda. Namun, Aiden Enzo berkata dengan acuh tak acuh, siapa bilang aku tidak mampu membelinya, aku sudah membelinya. Hahaha, itu benar-benar membuatku tertawa. Alin Suarez menyela Aiden Enzo secara langsung, mencibir, bukankah maksudmu, kamu membeli 100 motor BMW? Berani-beraninya menyombongkan diri di sini. Begitu Kenzo Luis mendengar ini, saya langsung tercengang dan berkata, BMW menjual 100 sepeda motor. Pada saat itu, Alin Suarez mengulangi kisah seorang Taipan misterius yang membeli 100 sepeda motor BMW. Setelah berbicara, semua orang iri. Tiran lokal seperti itu, mereka harus mengenalnya. Kenzo Luis tersenyum menghina, Paman, Anda sangat tidak tahu malu. Mengaku Anda membeli 100 BMW. Di mata mereka, Aiden Enzo ini adalah lelucon, orang seperti ini terlalu sedih untuk hidup, terlalu sampah untuk hidup dengan imajinasi seperti ini. Namun, di luar dugaan, Aiden Enzo melirik semua orang dengan acuh tak acuh, dan berkata, namamu Kenzo Luis, namamu Paul Sergi. Maaf, saya tidak memiliki putra yang tidak berbakti seperti kalian berdua, kata Aiden Enzo dengan tenang. Tiba-tiba, Kenzo Luis dan Paul Sergi tercengang. Orang ini lelah hidup. Tiba-tiba, Aiden Enzo membuka kantong plastik di tangannya, dan sekantong kunci untuk sepeda motor BMW muncul di depan semua orang. Terkejut, semua tercengang. Alin Suarez, Regina Jin dan yang lainnya melebarkan mata mereka dan membuka mulut mereka, tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Terkejut, sekantong kunci, logo BMW yang ikonik, begitu mempesona, 100 sepeda motor BMW itu, apakah dia benar-benar membelinya? Kenzo Luis dan yang lainnya sangat terkejut sehingga rahang mereka kaku. Apa artinya ini? Bagaimana dia bisa memiliki kunci itu? Namun detik berikutnya, Regina Jin berdiri, mengambil kantong plastik dari tangan Aiden Enzo, membantingnya ke tanah, menamparnya, menunjuk hidungnya dan mengutuk, kamu malu untuk mengatakan bahwa kamu seorang sampah, kan? Siapa yang memberi Anda keberanian untuk berpura-pura menjadi tiran lokal itu? Menjijikkan. Tiba-tiba, semua orang tiba-tiba dipermalukan. Sial, saya benar-benar mengira itu dibeli olehnya. Keluar untuk menjadi orang yang memberikan kunci, sudah lama menunggu untuk melihat Anda. Terlalu memalukan, apakah perlu berpura-pura? Merasakan tamparanku, Lydia, sepupu ipar Anda benar-benar hebat. Lydia tidak berdaya, merasa wajahnya kusam, dia menginjak kakinya dan memarahi, dia bukan sepupuku, dia bodoh. Pipi Aiden Enzo memerah, dan tamparan Regina Jin terlalu tiba-tiba. Apalagi ini jelas beli dan kunci mobil semua ada di sini. Mereka tidak percaya, segera, kemarahannya melonjak, matanya dingin, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, Regina Jin, kamu mencari kematian. Hehe, kenapa? Kamu masih tidak yakin. Sama seperti kamu, wanita itu memukulimu, dan kamu merasa kotor. Regina Jin memandang orang itu dengan dagunya dan terlihat sangat arogan. Yang lain menonton kesenangan, dan hati mereka juga sangat gembira. Terkunci, Gianna Fir menyaksikan dari samping. Ini menjadi tak tertahankan, dia melangkah maju dan menamparnya kembali, dan berkata dengan dingin, sombong. Siapa yang menyuruhmu melakukannya? Regina Jin menggelengkan kepalanya, menutupi pipinya, dan menatap Gianna Fir dengan mata lebar. Dia berteriak, beraninya kamu memukulku. Teman-teman, sobek dia untukku.
Telanjangi dia dan lempar dia ke jalan. Kekacauan, benar-benar kacau. Tiba-tiba, di pintu toko BMW, seorang pria parubaya bergegas mendekat dan berteriak keras, "Berhenti. Apa yang kamu lakukan?" Jimmy Grain baru saja kembali dari mengirim barang ketika dia melihat pemandangan ini di pintu, dan matanya membelah. Itu tiran lokal yang membeli sepeda motor 30 juta. Jika dia dipukuli di pintu, pokoknya, bisnisnya akan berakhir. Terkunci. Jimmy Grain berlari dengan keringat dingin, terlepas dari apakah itu 37 atau 21. Ketika dia melihat Regina Jean, dia hanya beberapa mulut besar yang memompa ke bawah. "Siapa yang menyuruhmu bersikap kasar kepada Bos Enzo? Kamu pantas dikutuk." Jimmy Grain seperti gunung berapi yang meletus, seluruh tubuhnya terbakar, dan dia sangat marah. "Jangan berdiri tercengang, tahan tikus-tikus ini." Jimmy Grain sangat marah dan berteriak ke arah beberapa pemandu belanja yang sedang menonton di pintu. Setelah berteriak, dia melakukannya sendiri, meraih lengan Regina Jean secara langsung, dan menjatuhkannya. Dengan tangisan yang menyakitkan, Regina Jean dibanting ke tanah, menghadap ke tanah, wajahnya tertutup lumpur dan debu, dan dadanya yang besar berubah menjadi merah dan ungu. Kuncinya adalah ada genangan air yang tergenang di tanah, dan seluruh wajah Regina Jean ditekan ke dalamnya. Mengerikan, ketika beberapa pemandu belanja pria melihat manajer, mereka semua marah, dan bergegas keluar ketika mereka sibuk. Mereka tidak bisa tidak mengatakan bahwa mereka, bersama dengan Alin Suarez, semua ditekan ke tanah. Untuk menghadapi gadis-gadis ini, Anda harus menggunakan kekerasan. Tiba-tiba, pemandangan menjadi kacau, dan sekelompok wanita berpakaian indah bersentuhan dengan tanah dalam sekejap. Tubuh ditutupi lumpur dan debu, dan tidak ada sedikit pun kecantikan. Lydia dan yang lainnya ingin lari, tapi sayangnya, mereka juga terdesak ke tanah. Kenzo Louis dan Paul Sergi ingin melakukannya, tetapi mereka dipukul beberapa kali, dan mereka diam dalam sekejap. Lydia baik-baik saja, dia hanya berjongkok di tanah, tapi itu tidak masalah. "Sialan, kalian gila, berani melakukannya. Ibuku harus membunuhmu. Aku mengenal Brother Zeran, lepaskan aku." Sedikit air berlumpur, membuat perjuangan dan mengaum. Dewi yang anggun, ditekan ke tanah dan dirusak seperti ini adalah pria yang tidak tahan. "Lepaskan aku, kalian pria bau, berani menyentuh, aku akan membiarkan Brother Zeran memimpin seseorang untuk menghancurkan tokomu. Kakak Regina, cepat panggil seseorang." Sekelompok saudari, yang tidak peduli dengan citra mereka saat ini, semua berjuang sampai-sampai mereka semua meledak. Berani bersikap kasar kepada Bos Enzo, itu akhirnya. Jimmy Grain berteriak, dan kemudian melepaskan Regina Jean, dengan senyum menyanjung di wajahnya. Dia mengangguk hormat kepada Aiden Enzo dan berkata, "Bos, kamu kembali, semuanya baik-baik saja." Setelah mengatakan itu, Jimmy Grain melambaikan tangannya, dan di belakangnya, 7 atau 8 pemandu belanja wanita jangkung berjalan dengan senyum menawan memegang kotak-kotak kelas atas berlogo BMW. Kemudian, kotak itu terbuka. Setiap kotak ditempatkan dengan hati-hati 10 kunci sepeda motor BMW. Sangat mempesona di bawah sinar matahari. "Bos Enzo, 60 kunci yang tersisa semuanya ada di sini. Apakah Anda ingin menunjukkan kendaraannya kepada Anda?" Jimmy Grain penuh hormat pada saat ini, tersenyum bahagia. Dan adegan ini benar-benar mengejutkan kelompok Regina Jean dan Alin Suarez. Mereka baru saja bangkit dari tanah, dan mereka tidak peduli untuk merapikan penampilan mereka. Mereka akan merobeknya ketika mereka melihat pemandangan yang indah ini. Terkejut, 6 kotak kelas atas. Di dalamnya tertata rapi 60 kunci sepeda motor BMW. Terlebih lagi, ini semua untuk Aiden Enzo. Ini tidak mungkin. Regina Jean adalah orang pertama yang tidak bisa menerimanya, jadi dia bergegas dan berkata dengan suara serak, "Kamu salah, kamu pasti salah. Bagaimana dia bisa membelinya? Dia bahkan meminta pacarku untuk meminjam uang, dia miskin." Regina Jean benar-benar kehilangan akal sehatnya dan mulai berguling-guling, membuat masalah. Dengan tidak masuk akal, dia mendorong pemandu belanja wanita satu persatu. Dengan jentikan tangannya, dia melemparkan beberapa kotak ke tanah, dan kunci berserakan di tanah. Wajahnya penuh lumpur dan air, seperti monyet gila, dia menunjuk Aiden Enzo dengan keras, dan memarahi, "Itu tidak bisa dibeli olehmu, tentu saja. Kamu pasti berbohong kepada mereka, itu pasti. Katakan, kunci siapa ini? Katakan padaku." Regina Jean tidak bisa menerima pukulan seperti itu. Bagaimana bisa sampah yang malang tiba-tiba berbalik? Bukan hanya dia,
Tetapi Alin Suarez tidak bisa berkata-kata karena takjub, tapi pemandangan di depannya benar-benar nyata. Dia benar-benar membelinya. Wow, Alin Suarez menangis, dia secara pribadi mengusir seorang tiran lokal yang besar, saat dia ingin membeli 100 Harley. Dosa, mengapa begitu bodoh, mengapa memandang rendah orang lain? Ini adalah pesanan 30 juta yuan, dan Anda dapat menghasilkan 1 juta sendiri. Ya, itu tidak mungkin dia. Dia sampah, kamu pasti melakukan kesalahan. Alin Suarez pingsan dan tidak bisa menerimanya, menarik Jimmy Grain dan menangis. Terkunci, Jimmy Grain bosan mendengarnya, jadi dia mengangkat dan melemparkannya, dan kepala dua wanita gila, Alin Suarez dan Regina Jin, berdengung. Kemudian dia marah menunjuk hidung Alin Suarez dan memarahi, Alin Suarez, jangan main-main dengan saya, Tuan Enzo ketuk Harley di tempat pertama, Anda tahu sendiri, saya tidak meminta Anda untuk menyelesaikan pembayaran, itu semua kebaikan dan kebenaran. Namun, hari ini, saya benar-benar berterima kasih karena Anda telah mendorong pelanggan sebesar itu kepada kami. Jimmy Grain sangat bangga ketika dia mengatakan ini. Di sisi lain, Alin Suarez menggelengkan kepalanya dalam keadaan pingsan dan berteriak, tidak mungkin. Dia idiot, bagaimana dia bisa punya uang untuk membeli begitu banyak kendaraan? Dia tidak percaya, Regina Jin tidak percaya. Kenzo Luis dan Paul Sergi juga tidak percaya. Lydia bahkan lebih tidak yakin. Dia jelas tahu orang macam apa sepupu iparnya itu, dan dia adalah bajingan yang tidak berguna. Bagaimana orang seperti itu dapat memiliki 30 juta untuk membeli 100 sepeda motor BMW? Dari mana dia mendapatkan uang? Namun, pada saat ini, Aiden Enzo meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya tidak punya uang. Andalah yang menganggap saya seperti itu. Apa yang salah dengan tidak ada uang? Apa yang salah dengan memiliki uang? Semua orang hidup selamanya. Ini pertama kalinya menjadi manusia. Tidak masuk akal membiarkan orang lain karena Anda tidak punya uang dan kekuasaan, dan tidak masuk akal untuk menggertak orang lain karena Anda punya uang dan kekuasaan. Bukan untuk membuatmu baik, tapi aku hanya ingin mengatakan yang sebenarnya. Suara Aiden Enzo sangat kuat. Apalagi sekarang, ketika mata semua orang tertuju padanya, kata-katanya semakin diperbesar. Aiden Enzo melirik mata semua orang dan mencibir, saya. Aiden Enzo, banyak uang. Jika Anda tidak setuju, berbaring saja di perut saya. Jika Anda tidak menyukai saya punya uang sehingga Anda bisa berlutut untukku. Sisi yang mendominasi bocor. Sebuah kalimat yang awalnya dibenarkan, tiba-tiba menjadi begitu sombong. Semua orang tercengang. Terutama Alin Suarez dan yang lainnya, menatap Aiden Enzo dengan mata yang rumit. Aiden Enzo menikmati tatapan mereka, dengan ketakutan, keengganan, dan kekaguman. Pada saat yang sama, di persimpangan itu, sepeda motor BMW datang satu demi satu, menggeram dan mengaum. Semua pengendara, berhenti, injak rem, lepas helm, turun dari motor, dan bergerak dengan seragam, baris demi baris. Dan orang-orang di toko, mereka semua keluar dari kantor mereka pada saat ini, dan mereka semua berhenti di alun-alun. Dengan raungan, 100 unit, 100 penuh. Pemandangannya spektakuler, dan itu membuat Anda bernapas lega. Banyak pejalan kaki yang datang untuk berfoto. Aiden Enzo berkata kepada Jimmy Grain, pergi ke Arc de Triomphe, kami akan makan di sana malam ini. Jimmy Grain mengangguk buru-buru, dengan cepat mengambil walkie-talkie, dan menyapa pengendara sepeda motor yang dipindahkan dari kota. Cepat, cepat, Arc de Triomphe, pergi sekarang. Boom, 100 sepeda motor BMW, sekali lagi di mata semua orang, meraung ke jalan. Setelah Jimmy Grain dengan hormat diusir oleh Aiden Enzo, Alin Suarez dan yang lainnya duduk lemas di tanah seolah-olah duri mereka dicabut. Dia menangis linglung tanpa mempedulikan keadaan itu saat ini. Regina Jin menggigit bibir merahnya dengan keras, berdarah dari gigitan, dan menatap Alin Suarez dengan mata merah. Sepupu, apakah kamu percaya dia adalah tiran lokal itu? Alin Suarez tersenyum pahit, jika kamu tidak percaya padaku, kendaraan itu akan pergi. Dia tahu dia sengsara, setelah menerbangkan klien sebesar itu, dia harus dipecat. Tepat pada saat ini, Jimmy Grain datang, menyapu debu jasnya dengan sangat bangga, menatap Alin Suarez yang kuyu dan berkata, terima kasih. Dalam satu kalimat, garis pertahanan terakhir Alin Suarez hancur total. Namun, Regina Jin masih tidak percaya, bangkit dan meraih Jimmy Grain dan bertanya,
aku hanya ingin tahu, mengapa dia membeli begitu banyak. Jimmy Grain sebenarnya berpikir bahwa Regina Jin cukup cantik, tetapi dia terlalu kuat dan dingin. Dia membuka mulutnya dan berkata, Bos Enzo memiliki perusahaan takeaway, jadi dia mengganti sepeda motor untuk karyawannya. Dia benar-benar kaya. Di masa depan, takeaways di Sanjiang City semua akan mengendarai sepeda motor BMW yang dijual di toko kami. Makanan dikirim oleh BMW. Petik 2. Setelah itu, Jimmy Grain pergi dengan senyum lebar. Dan Regina Jin hanya tertegun sejenak, lalu menghentakkan kakinya dan berteriak keras, sialan. Aiden Enzo, dasar sampah. Dia berbohong kepada kita. Dia hanya seorang sampah. Bagaimana dengan membeli kendaraan? Itu hanya kendaraan pengganti untuk perusahaan mereka, dia hanya berpura-pura menjadi bos. Teriak Regina Jin, melampiaskan emosinya. Dia tidak akan berpikir bahwa Aiden Enzo memiliki puluhan juta ini, jadi pada saat pertama, dia merasa bahwa bos perusahaan Aiden Enzo ingin mengganti kendaraan, dan dia baru saja datang untuk membeli kendaraan untuk bos. Para wanita berkumpul di sekitar, penuh ketidakpercayaan. Setelah memahami, masing-masing dari mereka tampaknya ditampar dengan darah, menunjuk pada sosok yang sudah lama menghilang di persimpangan, dan memarahi dan memaki. Ternyata dia adalah sampah. Sial, orang seperti ini terlalu murahan, dia telah menjadi orang miskin sepanjang hidupnya. Tidak, aku akan menelepon kakak Zeran, aku harus memberi pelajaran idiot ini. Lydia dan Kenzo Luis mereka juga tidak pergi, dan mereka semua lega mendengarnya. Brengsek, Lydia, sepupu iparmu cukup bagus. Kebohongannya seperti nyata. Kenzo Luis mengangguk dan mencibir. Dia bajingan. Lydia mengutuk beberapa orang idiot dengan kesal sebelum pergi bersama Kenzo Luis dan yang lainnya. Sepupu ipar ini sangat menjijikkan. Dan di sini Regina Jin sudah mengeluarkan ponselnya, memutar nomor, dan menangis seperti anak manja. Brother Zeran, di mana Anda? Saya diganggu oleh sampah, Anda harus membantu. Wow. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.